internasional adalah pertukaran barang jasa dan modal antara negara-negara yang melibatkan lintas batas negara. Perdagangan internasional juga memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, memperluas pasar mereka, dan mendapatkan akses ke barang dan jasa yang tidak tersedia secara lokal. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya. Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Contohnya negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara negara kita, Indonesia, merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Aktivitas perdagangan internasional akan menimbulkan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negara. Pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negara. Pelaku impor disebut dengan importir. Arti perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara, atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Ada 5 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia suatu negara. Yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi negara. Yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Lalu, apa saja manfaat perdagangan internasional? Manfaatnya adalah 1. Mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. 2. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 3. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Mendorong kegiatan produksi. 6. Mendorong kemajuan ilmu dan teknologi di masing-masing negara. Lalu, apa saja yang menghambat perdagangan internasional? 1. Harga barang luar negeri yang lebih murah dari produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Itu karena adanya politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa. 2. Keamanan proteksi. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. 4. Kebijakan kuota. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dan yang terakhir adalah peperangan.